segala keberadaan kami melemah Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menolong kami. Karena pertolongan kami ialah datang daripada Tuhan, yang menguatkan, meneguhkan, mengarahkan kami dari kebenaran firman yang kami yakini, yang kami imani. Kami percaya Tuhan, pada saat ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini tertanam di dalam hidup kami, dan kiranya kuasa roh Tuhan di dalam kehidupan kami mampu untuk mengajari kami, menuntun kami, mengarahkan kami agar hidup kami jauh lebih baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu melingkupi kehidupan kami. Ketika kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak karena Engkau menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, segala penyembahan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan tidak ada satupun di antara kami yang mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan Tuhan turun atas kami, diam di dalam hadirat kami, dan kami menikmati. Kami percaya Tuhan, jika ada roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, kami halau, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Ruangan ini, gedung ini, dan seluruh tempat ini dimurnikan dengan kuasa roh Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan kami hidup yang taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Ampuni setiap kami Tuhan, jika kami masih lalai abai dalam menjalankan segala perintah yang Kau sampaikan melalui firman-Mu. Dan pada hari ini kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Kak Agri yang telah mempercayakan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih juga tim musik yang telah mengiringi kita pada hari ini. Hari ini dengan tema yang berbeda, kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan, yaitu temanya penyembahan sejati dalam terang firman Tuhan. Apa tadi? Penyembahan sejati dalam terang firman. Yes, penyembahan sejati. Sejati artinya yang sungguh-sungguh, yang pasti, yang diterima, yang seharusnya, ya, dalam terang firman Tuhan. Saya ambil nats khotbah dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai ke 24. Mari kita buka bersama-sama. Dua ayat kita akan membacakannya secara bersama-sama ya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Temanya di sini percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan artinya maksudnya Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Sudah dapat semua? Oke, kita akan membacanya dalam hitungan 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berbahagialah kita yang selalu mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas yaitu percakapan. Kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu orang Samaria dan Yahudi itu berbeda juga, ya, cara penyembahannya. Cara penyembahan orang Samaria yang dia percayai bahwa dia percaya bahwa dia menyembah Tuhan Allahnya. Nah, sedikit disclaimer dulu ya. Orang Yahudi dengan orang Samaria menyembah Allah yang sama. Ya, menyembah Allah yang sama. Hanya saja tradisi adat istiadatnya dengan cara penyembahannya berbeda. Kalau orang Samaria, cara penyembahannya pergi ke gunung
Gerizim. Itu yang mereka percayai, adat istiadat mereka yang sampai turun temurun. Ya, mereka pergi menyembah Allah YHWH. Dulu itu ya kan sama ya. Yahudi sama Amariani sama, menyembah satu yang Allah yang sama. Tetapi cara adat istiadat mereka dalam penyembahan kepada Allah mereka berbeda tempatnya. Orang Samaria menyembah di gunung Gerizim. Tetapi orang Yahudi menyembah Allahnya di Yerusalem. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan di sini, Yesus ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, Allah yang berupa Yesus pada saat itu menghendaki supaya orang Samaria menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita tahu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun ke atas kita, diam di antara kita. Roh siapa itu? Roh Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita memiliki roh Tuhan. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Nanti kita bagi-bagi. Bukan bagi permen ya. Tetapi barang siapa yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan lidah, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbahagialah. Kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di sana? Saya bacakan ya. Atau salah satu volunteer membacakannya. Boleh? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Tadi saya tanya bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Berarti kita sudah menerima kuasa. Kuasa apa itu? Kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam diri kita. Dan dikatakan di sana, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana tadi? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ini kalau kita bahasa bebas ya, kalau kita telisik dari hal ini, kita diibaratkan kita dari suku manapun kita akan memberitakan firman Tuhan. Di daerah manapun kita akan memberitakan firman Tuhan. Dan sampai ke ujung bumi pun kita akan memberitakan firman Tuhan. Karena kita telah menerima kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menceritakan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita menceritakan sekalipun kita tidak belajar sungguh-sungguh, tapi ada karya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Jadi ketika kita menjadi saksi Tuhan, ya gak harus saya harus belajar dulu ya. Boleh. Tetapi kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harga mati lah ibaratkan saya peribahasanya. Pasti Roh Kudus akan menuntun dan mengarahkan dan mengajarkan secara roh kepada kita, menceritakan siapa pribadi Yesus di dalam pribadi kita masing-masing. Itu sebagai Juru Selamat. Ia akan memampukan. Itulah guna Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Menghibur, ya kan? Saat kita sedih. Berarti perlawanan katanya ketika gak ada Roh Kudus, ketika kita letih lesu, resah, makin sengsara kita ya. Seharusnya kalau kita ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, setidaknya kita menerima suatu damai sejahtera. Tidak muncul secara tiba-tiba ketika kita nangis, tiba-tiba langsung kita bukan itu cara mainnya. Kuasa Roh Kudus perannya bukan tiba-tiba langsung seperti itu. Iya, pada waktu itu aku melihat hidupku, pada saat itu ada satu malam saya sedih, tiba-tiba langsung saya tertawa. Itu namanya gila. Saat sedih langsung ketawa. Jadi peran Roh Kudus bukan seperti itu ya. Artinya memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera saat tidak punya apa-apa ya, tidak punya sesuatu, tapi ada damai sejahtera.
menenangkan kita, membuat kita mensyukuri kehidupan kita. Itu sejatinya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Kita lanjut kepada nats ini ya. Kisah ini, latar belakang Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 ini, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Orang Samaria dan Yahudi berbeda pandangan soal tempat penyembahan. Seperti yang saya katakan tadi, orang Samaria pergi ke gunung Gerizim, tetapi orang Yahudi pergi ke Yerusalem. Yesus menekankan bahwa penyembahan sejati bukan soal lokasi, tetapi hati. Nah, ini perbedaan paradigma ini. Oh iya, nenek moyangku bilang menyembah Gerizim. Ada apa kisahnya sih di gunung Gerizim itu? Pasti ada ya, sesuatu yang terjadi sehingga mereka secara adat istiadat mereka secara turun-temurun terus menyembah di sana. Yahudi juga seperti itu. Itu adat istiadat. Tetapi kehadiran Yesus, bahasa kerennya eksistensialis, Yesus di dalam kehidupan suku-suku yang ada pada saat itu ditekankan bahwa mereka harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2? Baca. Mari. Kita loncat ke Roma. Boleh bantu bacakan ayat yang ke-1 aja. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saya tekankan kembali. Yang pertama tadi Yesus mengatakan bahwa mereka harus mempersembahkan segala penyembahan mereka dalam roh dan kebenaran. Ditekankan dalam Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam roh dan kebenaran ini kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini. Kalau udah mati apa yang mempersembahkan lagi? Betul ya? Jadi selagi hidup kita persembahkan tubuh kita yang hidup ini. Artinya permuliakanlah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan segala kehidupan kita. Kita persembahkan. Kemudian yang kudus. Nah, di sini nih agak susah nih. Jadi agak susahnya nih maksudnya gini. Jadi ketika kita nggak kudus, kita nggak bisa nyembah Tuhan. Pengertiannya salah. Jadi kita sama aja dengan iblis. Iblis kan nggak kudus kan? Setan, si jahat itu dia kan nggak kudus. Nah, sengaja dia memilih tidak menjadi kudus. Tetapi berbahagialah kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dikuduskan. Walaupun kita masih berdosa. Perbedaannya, si setan nggak mau, dia tidak mau hidup dalam kebenaran, percaya. Dia hanya sekedar percaya, oh Yesus sebagai Tuhan, kok jadi Tuhan ya, kau anak Allah itu ya. Berbeda, kita harus berbeda ya. Memang kita akui dengan mulut bibir kita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi jangan hanya pengakuan. Kita hidup dalam pengakuan kepercayaan kita juga. Bagaimana sih kehidupan kepercayaan kepada Tuhan? Ya harus murah hati, lemah lembut. Ya pasti kita udah tahu ya apa yang harus kita lakukan di dalam pribadi yang mengenal Tuhan. Amin. Siapa sih orang yang lemah lembut dan rendah hati? Ada manusia? Nggak ada. Jadi sama siapa kita belajar? Yesus. Sebab Tuhan dan lemah lembut. Belajarlah kepadaku. Kan dikatakan kan? Sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Belajar ke pribadi Tuhan. Bagaimana kita dapat belajar dari pribadi Tuhan? Nih, kan ada firman-Nya. Bagaimana pribadi Yesus di dalam kehidupan Alkitab yang kita baca? Alkitab kita sama atau beda nih? Sama kan?
Artinya ketika kita menerima roh tadi, artinya ada kuasa. Kuasa apa? Buah roh. Setidaknya kita bisa menghasilkan buah roh, bukan buah-buahan. Bukan hanya sekedar datang ke rumah orang, ini buah salak, ini buah apel, bukan. Tetapi buah yang mengenal Tuhan. Iman dan apa? Iman dan perbuatan. Hakikatnya mati. Artinya orang yang beriman pasti menghasilkan perbuatan. Bukan berarti kalau kita beriman ini atau diselamatkan kita harus berbuat, jadi perbuatan kita itu akan menyelamatkan. Bukan. Sama aja seperti orang sebelah, melalui perbuatan dia diselamatkan. Bukan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, pasti ada dalam diri kita ini berbuat sesuatu yang menghasilkan iman. Apa sih? Ya tadi, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, banyak. Pasti ada. Seharusnya ada. Ini saya dan saudara, setidaknya dari 9 itu udah ada belum? 1 aja. Ada belum? Pastinya ada. Jangan mudah-mudahan, harus pasti. Seharusnya ada ya. Amin. Damai sejahtera. Minimal itu. Dan dikunci dengan penguasaan diri. Ketika kita mempunyai damai sejahtera tapi kita nggak kunci dengan penguasaan diri, baru tadi semenit tadi damai sejahtera, 1 menit kemudian pasti marah-marah lagi. Artinya dari 8 buah roh tadi dikunci dengan 1, yaitu penguasaan diri. Ketika kita nggak bisa menguasai diri, runtuh itu yang ke-8 tadi. Itu ya, itu tentang roh. Oke. Yesus menekankan bahwa penyembahan sejati bukan soal lokasi tetapi hati. Jadi persembahkan tubuh kita yang hidup dan yang kudus kepada Tuhan. Jangan tunggu kudus dulu. Tunggu kudus dulu sama kayak setan, nggak pernah masuk dalam kerajaan surga karena dia merasa dirinya terus tidak kudus. Tetapi segala keberdosaan kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena aku sampai sekarang ini tidak bisa mengejar kekudusan, tetapi karena Engkau yang menguduskan aku melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Sekalipun aku berdosa Tuhan, tetapi ini seperti doa ya, tetapi kiranya Roh Kudus terus memimpin, mengarahkan, menuntun untuk mengikis, menyangkal segala keberdosaan yang ada di bumi ini. Kita nggak kebal. Makanya ada lagu kita tadi, kami perlukan apa tuh? Kita perlu. Keajaiban itu seperti kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Menyembah dalam roh. Apa artinya ini? Artinya penyembahan yang digerakkan oleh Roh Kudus, bukan digerakkan oleh kita. Memang iya kita berkehendak, tetapi setidaknya penyembahan kita digerakkan oleh Roh Kudus, bukan oleh emosi manusia. Jadi ini beda ya. Ini sebenarnya emosional kita menyembah atau dengan roh ini. Ini bedanya. Bahkan kita pengertiannya salah. Seringkali terjadi ya di dalam gereja. Ada orang yang dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia berkata-kata, berbahasa lidah, glossolalia, berbahasa yang berbeda dari manusia. Apakah kita langsung bilang, itu dibuat-buatnya aja itu? Roh Kudus berkuasa atas dirinya sehingga dia berkata-kata, berbahasa lidah. Nah, hal terjadi seperti ini tidak ada satupun ruang untuk kita menghakimi ataupun menceritakannya kepada siapapun. Mau dia berkata-kata sendiri, mau dia berkata-kata memang layaknya Roh Kudus bekerja, tidak ada satu kata pun kita mengomentari, jangan. Setiap kita masing-masing mempunyai ciri khas karakter penyembahan kita kepada Tuhan. Sekalipun ada bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti, sekalipun tidak langsung secara firman Tuhan, ketika ada berbahasa lidah, harus ada yang menerjemahkannya, harus ada bernubuat. Kalau saya, supaya tidak bahasa menghakimi, itu suatu karakteristik atau ciri khas kita menyembah Tuhan, worship Tuhan. Amin. Saya mau nanya, takutnya gini, kalau benar dia berbahasa lidah datang daripada Tuhan, gimana? Sama saja kita kayak ibaratkan tidak mengakui kuasa Tuhan, betul kan?
Jadi ibaratkan bahasa bebasnya cari aman sajalah. Intinya bawa diri kita kepada sebuah peribadatan dengan hati yang ingin menyembah Dia, mengaguminya. Amin. Seperti itu. Lanjut. Menyembah dalam kebenaran. Tadi menyembah dalam roh. Artinya menyembah dalam digerakkan oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Roh Kudus memimpin kita untuk menyembah dalam hati yang bersih dan penuh iman. Seperti yang saya katakan tadi ya. Lanjut, menyembah dalam kebenaran. Apa itu? Kebenaran yang merujuk pada firman Allah. Kita baca ayatnya dalam Yohanes pasal 17. Boleh salah seorang membacakannya? Yohanes 17 ayat 17. Yes. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yes. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu atau firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi jangan sangkal ya. Jangan lagi sangkal Alkitab kita ini tidak kebenaran. Firman Tuhan di sini sudah mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran, bukan kepalsuan. Lahirnya kepalsuan dari mulut bibir manusia yang tidak puas. Ada orang yang mengatakan bahwa firman itu bohong, firman Tuhan itu tidak selaras apa yang sebenarnya, bahwa firman Tuhan itu dalam berbentuk Alkitab itu sudah dipalsukan. Bla 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 bla, banyak sekali. Seringkali orang yang mengomentari itu hanya sekilas baca atau hanya tahu saja, dengar-dengar. Nah, uniknya manusia yang ada di Indonesia ini, kebenaran yang diterima itu dari omongan. Kebenaran cerita-cerita, oh begini. Dapat pengetahuan. Ya, uniknya manusia kayak gitu di Indonesia ini. Dia ada salah seorang mungkin temannya membaca, dia telisik bla 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 bla, dia ceritakan kepada temannya. Jadi kebenaran saja tidak terima cuma omongan, bukan langsung baca. Seperti itu ya. Jadi seringkali salah tafsir. Malah kayak ibaratkan, iya, kata-kata temannya ini salah. Padahal benar, padahal salah. Jadi selayaknya firman ini secara pribadi kita kan udah bisa baca nih. Ada yang belum bisa baca? Pastinya sudah ya. Baca. Semua orang punya Alkitab, nggak punya fisik, punya elektronik. Nggak punya elektronik bisa dengarkan khotbah. Nggak bisa baca, ada yang suara pernah dengar nggak Pak? Seru juga itu Pak. Nanti ada itu alat atau di HP juga bisa itu. Misalnya contoh, Bapak ada speaker di rumah? Coba buka nanti video gitu. Satu perikop cerita ini, dia keluar setiap pagi ketika kita bangun mengerjakan sesuatu di pagi hari atau berdoa, biar nanti suara-suara yang keluar dari HP itu menceritakan perikop-perikop yang dibahas dalam Alkitab yang kita ingin. Gak apa-apa, sambil kita merenungkan. Sekarang kan teknologi ini canggih, kita tidak dipersulit. Pada saat dulu orang mendengarkan firman Tuhan susah, sekarang ada di mana-mana. Dulu seorang mencari-cari kebenaran firman Tuhan, sekarang orang malah menghilang-hilangkan. Iya kan? Semau-maunya. Seperti itu. Ini sungguh sangat fatal. Bagi kita orang Kristiani punya potensi untuk hal ini. Seperti orang tidak mengenal Allah, punya potensi melakukan hal yang sama. Tetapi saya mengatakan, mau saya deklarasikan bahwa seharusnya ketika kita udah paham, udah mengerti, udah menerima Roh Kudus, udah mengakui apa yang dikatakan oleh 1 Timotius 3 ayat 16, mendidik, menyatakan kesalahan, membawa orang dalam kebenaran, yang tugas firman yang dikatakan tadi itu ada dalam diri kita. Amin. Penyembahan harus sesuai dengan kebenaran firman, bukan tradisi atau kebiasaan manusia. Apa yang dikatakan firman tadi dalam Roma pasal 12 yang pertama, mempersembahkan hidup dan yang kudus. Bukan, oh iya kami harus di gereja ini, labelnya ini A, B, C, D. Oh kami harus liturgikanya seperti ini, harus ada berbahasa tahapan. No. Jangan sibuk mencari model-modelan seperti itu. Persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan lihat lokasi. Itu sama aja kita seperti orang Samaria dan Yahudi pada saat itu.
Oh, ketika mereka berada di dalam tempat kiblatnya kita ini kan Yerusalem, ya kan? Jadi ketika kita menyembah roh dan kebenaran, yang benar harus ke Yerusalem. Benar demikian? Jangan. Yerusalem kita di mana? Di Indonesia ini. Saya ibaratkan suatu arti dari kata Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi. Ketika kamu menerima Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Yerusalem itulah keluarga kita. Amin. Jadi nggak usah sampai ke ujung bumi lah dulu. Minimal keluarga dulu. Bereskan. Ini kita ceritakan tentang penyembahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang penyembahan ini kita harus berbeda. Bukan cara harus bagus nyanyi, bukan. Harus kayak gini, harus ada gimana. Bukan itu, bukan. Bukan harus bisa nyanyi, bukan harus elok dilihat atau gimana, bukan. Ya, penyembahan kita harus selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita tuju itu Allah, bukan yang lain. Dan kita sembah Allah bukan kita seperti menjadikan Tuhan itu ATM, seperti dia minimarket, seperti dia sumber segala yang ada. Betul, adanya dia segala sesuatu ada dalam dirinya, tetapi jangan kita paksakan. Kita minta sama dia. Apa? Contohnya, berkat. Kita punya tangan. Saya tidak mengatakan yang tidak, yang ini ya, yang enggak. Itu ada orang, gimana caranya? Bukan. Kita semua ini, kita punya tangan, punya mata, punya pikiran, ada otak ini kan kiri dan kanan, ada perut, ada tubuh yang lengkap, kaki, melihat. Kalau ingin berkat, bekerja. Makanya Rasul Paulus mengatakan, jangan beri dia makan kalau tidak bekerja. Adakah upah Rasul Paulus ketika dia menceritakan setiap dia menginjili upahnya? Ada, tapi dia tidak ambil. Apa yang dia lakukan? Mendirikan tenda, dia jual. Hasilnya dia pakai untuk ladang misi yang dia tuju. Bagaimana dia dirujuk untuk pergi ke sana? Roh Kudus. Pada saat itu dia pergi ke Asia. Roh Allah mengatakan jangan pergi ke. Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus, jangan pergi ke Asia karena belum saatnya. Jadi Roh Kudus yang menuntun mengarahkan. Apakah Rasul Paulus beda dengan kita? No. Dia sama-sama. Justru seharusnya kita harus seperti Rasul Paulus. Seharusnya seperti Yesus. Tapi bukan menceritakan harus sama dengan dia. Contoh, Yesus harus mati di kayu salib dan kita harus mati di kayu salib. Bukan. Jadi jangan paradigmanya seperti itu. Yohanes Pembaptis, Yohanes, siapa lagi? Petrus, siapa lagi? Silwanus, Stefanus. Kita harus sama, martir seperti mereka. No. Kita punya hikmat, kita punya apa lagi? Apa? Gak dengar? Nah, itulah itu, pikiran, logika. Untuk menyampaikan kabar baik, ya harus baik-baik juga menyampaikannya. Tidak seperti halo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak dengan unsur paksaan. Kalau kita menerima iman, iman ini, apakah kita karena dipaksa? No, karena kehendak sendiri. Mempercayakan bahwa kehidupan kita ini berasal daripada Tuhan, sehingga timbullah suatu iman, kepercayaan. Dan iman ini banyak orang timbul dari pendengaran, penglihatan, apalagi kuasa. Orang percaya ini timbul iman ini kan banyak bentuknya. Mana yang harus sejatinya terlebih dahulu supaya iman ini muncul? Nggak ada. Semuanya sama. Ibarat lingkaran garis lurus tidak ada putusnya. Mau iman dulu, pertobatan dulu, baptisan dulu, semua ini sama. Putaran dari mana pun. Iman yang ada dalam diri kita itu dari Allah. Amin. Jadi sampai detik ini kita ini iman kita sekalipun ada orang menginjili kita itu semua berasal daripada Allah. Filipi pasal 1 ayat 29. Coba baca. Boleh abang apa namanya? Saya lupa terus. Ya. Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yes, saya tekankan lagi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Percaya itu ibaratkan iman, faith, pistis, percaya, ya, kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ada dua bagian dalam hidup kita. Iman dikasih, kita menderita, betul tidak? Saat ini kita menderita nggak? Menderita. Sampai saat ini kita masih ada kurangnya, ada begininya, begitunya. Itu ada penderitaan kita. Karena ada dosa. Tengok Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam badan dosa. Dikasih Tuhan tempat, dikasihkan semua. Oh, semua pohon-pohon ini makanan semua tersedia. Kamu sembelih ibaratkan bebas saya ya. Semua disediakan. Betul demikian ya? Tapi ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, apa dikatakan pasal 3? Ular, engkau akan berusaha payah, akan menjalar bla bla bla, gitu dikatakan ya. Seorang perempuan akan bersusah payah melahirkan, mengandung. Laki-laki harus mengusahakan tanah. Kena hukuman kita. Kita harus bekerja. Dari situ pun kita tahu bahwa ketika di dalam kehidupan manusia kita di bumi ini, kita harusnya tahu apa yang kita lakukan. Bukan tangan di bawah. Adapun tangan di bawah itu harus berasal daripada Tuhan. Bukan gini, minta doa, bukan. Ketika ada orang memberi, justru tangan kita di bawah kan ada. Mungkin orang itu juga perlu perbuatan iman dia. Iman dan perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan iman harus berbuat. Jadi orang beriman itu harus berbuat. Jadi jangan kita tolak. Karena dia juga butuh aktualisasi iman, perbuatan imannya. Bukan, Pak, antara saya 5 juta sekarang ya, nanti saya terima di rumah. Datang ya sekarang, bukan. Amin. Seperti itu ya. Menyembah dalam kebenaran, bukan soal tradisi atau kebiasaan manusia. Ada sekarang nih, masih ada waktu ya, masih ya. Selanjutnya poinnya penyembahan palsu versus sejati. Nah ini adalah gini ya. Penyembahan palsu dilakukan karena kebiasaan, biasa. Ya, bernyanyi, bermain musik, biasa. Itu palsu, bisa jadi palsu ya. Emosi atau pertunjukan. Bapak, Ibu, saudara terkasih nama Tuhan, ada orang menyembah itu karena kebiasaan. Wah, udah biasa, aku biasa diundang, aku biasa begini. Ada karena emosi. Emosional seperti apa? Aku harus tunjukkan yang terbaik. Jadi tengok orang itu keren, aku bisa nyanyi. No. Selanjutnya, ada karena pertunjukan. Wah, ini saatnya, aku punya skill. Aku bernyanyi, bermain musik, bermain ini. Itu semua dengan kebiasaan manusia. Nah itu palsu ya. Ada orang mempertunjukkan ke percayaannya dengan penyembahannya dengan emosi, kebiasaan atau pertunjukan. Sekarang penyembahan sejati. Benar yang kita lakukan yang tadi, ya, menampilkan yang terbaik dengan pujian, dengan bermain musik, tetapi berakar pada kasih. Tidak dijadwal tapi dia mau, udah saya saja. Jadi seperti ya, saya aja. Ketaatan, taat dia. Amin. Selanjutnya pengenalan akan Allah. Karena dia mengenal Allah. Karena tadi ya, seperti katakan tadi, bahwa menyembah Tuhan dengan dalam roh dan kebenaran mempersembahkan hidup yang kudus. Jadi dia karena mengenal Allah. Katanya kan kasih, sukacita, lain sebagainya. Ya dia gerakan, dia lakukan. Karena berkiblat kepada pengenalan akan Tuhan, bukan karena paksaan. Oke? Contoh kita tentang penyembahan. 1. Habel. Masih ingat cerita Habel? Kenapa dia? Oke. Korban diterima karena hati yang benar. Habel. Ya. Kedua Kain. Kenapa dia? Kan ada penyembahan dia. Tidak diterima karena motivasinya salah, dibunuh jadinya karena nggak diterima persembahannya. Maria menyembah dengan meminyaki kaki Yesus. Nah ini contoh dalam penyembahan. Udah dikasih contoh pada kita. Dikasih wanti-wanti itu kayak ibaratkan
hati-hati kau kayak gini, nanti jangan sampai kau seperti ini. Motivasimu dalam menyembah Allah karena ada A, B, C, dan Z. Ya seperti itu ya. Tetapi karena kita mengenal Allah selayaknya, mari kita sembah dan puji dan kita percayakan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan Allah. Nah, bagaimana aplikasinya untuk kita semua? Gereja harus memprioritaskan hadirat Allah. Jadi tugas kita semua memprioritaskan kehadiran Allah. Amin. Bukan suasana panggung. Panggungnya harus ramai, mewah, wah, harus banyak orang. Bukan. Bukan saya katakan ini karena kita 2000 orang ini. Bukan. Tetapi karena kita prioritaskan Tuhan. Bukan karena kuantitas, tetapi kita harus menunjukkan kualitas diri iman kita. Amin. Penyembahan harus membawa jemaat pada pertobatan, bukan hiburan. Jadi yang kita lakukan ini untuk pertobatan. Penyembah, worship, musik, khotbah, siapapun yang terlibat dalam anggota pelayan Tuhan, itu harus menghadirkan kemuliaan Tuhan dan membawa dalam pertobatan. Itu inti sejatinya, sentralnya, tujuan akhirnya. Amin. Bukan hiburan. Bukan. Boleh, tapi bukan itu value-nya, bukan itu nilainya. Tapi nilainya timbulnya suatu pertobatan. Amin. Bahaya penyembahan formalitas. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Jangan sampai kita seperti ini. Bibir kita menyembah Dia, tetapi hati kita jatuh. Sedekal kan? Bukan jauh. Bibir kita di sini, hati kita ada yang seperti itu. Banyak kayak gini. Dia mulu, tapi hatinya nggak di sini. Ada yang seperti itu? Saya pikir nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Ya, saya pasal 29:13 tadi katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Itu yang terjadi. Jangan ya. Hati yang dingin membuat penyembahan tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Hati yang dingin. Jadi seperti suam-suam kuku. Itu seperti jemaat di kalau jemaat Philadelphia itu menyembah dengan kepercayaan. Selebihnya suam-suam kuku. Saudikia banyak. Itu semua suam-suam kuku. Selain Philadelphia. Makanya ada GJKI Philadelphia depan saya. Ada namanya GJKI Philadelphia karena dia mengambil dari kisah kehidupan mereka, taat, ya kan? Seperti itu, ya. Jangan memuliakan Tuhan dengan bibir kita, tetapi hati kita tetap memuliakan Tuhan dengan bibir kita, hati kita juga memuliakan. Hati yang dingin membuat penyembahan tidak berkenan daripada Allah. Sekarang kesimpulan yang terakhir ya. Ini panggilan kita untuk semua saudara dan saya dan siapapun yang mendengar di sekitar kita. Allah mencari penyembah yang benar. Mari kita datang bukan dengan pertunjukan, tetapi dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, dengan keberdosaan, bukan tunggu kudus, ya, tetapi dengan hati yang hancur. Penyembah sejati mengubah hidup. Sedikit tambahan daripada saya, seharusnya penyembahan kita jauh harusnya berbeda. Sampai detik kita ini, kita ulang 10 tahun sebelumnya, kita ngapain? Jadi apa? Dengan bisa sampai sekarang ini, seharusnya penyembahan kita beda kepada Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan jangan dulu, Tuhan pada saat itu aku gak ada, tapi ketika udah ada kau kasih, baru datang menyembah. Ada tidak adanya, mari menyembah Tuhan. Seperti itu ya. Ubah cara penyembahan kita. Ubah cara kita menyembah Tuhan. Doa kita, doa tidak berpusat pada sentral diri lagi. Bukan sibuk minta. Boleh. Mintalah maka kamu akan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Carilah. Itu bukan serta-merta kita todong Tuhan. Tuhan katamu ketuk, kau buka. Ketika Tuhan buka pintu, tidak ada yang berani atau siapapun yang menutupnya. Ketika kita minta, maka kita akan mendapat. Tunggu dulu.
Ketika kita cari, maka kita akan, apa di sebelumnya dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kita udah ketemu rajanya belum? Carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan itu ada suatu tempat, mesbah. Kemudian kata dasarnya raja. Raja kita ibaratkan itu Tuhan. Kita udah ketemu dia belum? Kita belum ketemu dia, tetapi Tuhan, minta. Setuju ya? Makanya saya bilang, jangan jadikan Tuhan itu sebagai ATM, alat tempat minta atau meminta. Betul, dasarnya Allah akan memberikan kepada kita, tapi ubah cara penyembahan kita, bukan menodong dia supaya segala sesuatu Allah terus bekerja. Memang segala sesuatu ini Allah mendatangkan kebaikan, damai sejahtera semua, tetapi cara kita udah benar belum? Cara benar ini bukan berarti harus benar terus, bukan. Seperti yang minggu lalu saya katakan, ketika kita masih hidup dalam berdosa, tapi tahu cara pulang, tahu tempatnya pulang. Amin. Seperti itu ya. Jadi mari kita persembahkan yang terbaik. Yang hidup ini, jangan kalau udah mati nggak bisa kita persembahkan. Apa? Sia-sialah, kata pengkhotbah. Tidak ada kenangan perbuatan orang mati di bawah matahari. Tidak ada kenangan, udah lenyap. Lebih baik orang berdiam di tempat duka daripada di tempat pesta. Artinya apa? Supaya kita ini merenungkan. Ketika ada yang suka datang melayat gitu ke rumah-rumah duka, itu sempat refleksi kita loh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Kita lihat orang terbaring, dia tidak ada lagi kenangan perbuatan di bawah matahari. Dia tidak bisa melihatnya gelapnya malam ini, dunia ini. Tidak melihat lagi terangnya matahari. Tidak ada kenangan, tidak ada perbuatan, tidak ada apapun yang dilakukan lagi di bawah matahari, di dalam bumi ini. Dah selesai. Refleksikan hidup kita. Kita lihat orang mati. Aduh, Tuhan, kiranya hidup yang Tuhan percayakan pada saat ini, saya bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan dan dengan kebenaran. Benar taat tapi nggak benar. Ya, ngerti ya? Benar taat kita tapi nggak benar. Ketika sudah taat, benar juga. Makanya ada firman Tuhan dikatakan, ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil dan benar, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Memang kita setia dalam perkara kecil, tapi kita nggak benar. Harus benar. Benarnya bukan pembenaran diri sendiri, tapi firman Tuhan. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan menuntun, mengajarkan, memberi pengertian di dalam diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang semua yang kita persembahkan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tutup kepala kita, mata kita berdoa datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan. Segala yang terbaik di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kiranya Engkau perhitungkan Tuhan. Jerilah kami dalam hidup kami ini Tuhan, kiranya tidak menjadi sia-sia segala yang kami perbuat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami mempersembahkan semuanya untuk manusia, tetapi tidak kepada Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan, melalui hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen kembali. Segala yang kami mau persembahkan ini biarlah untuk hormat, kebenaran, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Tuhan dalam roh kebenaran, bukan melihat lokasi, jumlah, keadaan, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap menyembah Engkau dengan taat. Karena Engkaulah andalan kami, karena Engkaulah harapan kami, karena di dalam Engkaulah segala sumber yang kami inginkan ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan yang Tuhan masih percayakan pada saat ini, kami mengubah cara penyembahan kami kepada Tuhan. Kami datang dengan tersungkur datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, karena kami tahu Tuhan, hari demi hari sejak dahulu sampai sekarang begitu banyak kasih Tuhan memelihara kami.
Kami sudah mengecap dan kami sudah merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib. Kiranya Tuhan di dalam diri kami semua, kami tidak ada mengandalkan manusia. Karena mengandalkan manusia hanya sia-sia, tidak setia, dan banyak sekali keberdosaan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kebenaran sejati, damai sejahtera yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan bahwa Engkau segala sumber pusat kehidupan di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini maupun yang belum hadir pada saat ini. Kiranya pemeliharaan sempurna Tuhan memelihara mereka dengan kekudusan Allah, dengan kesempurnaan Allah. Begitu juga kami yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan masih boleh ada di dalam kehidupan kami, masih boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shema. Kami tahu Allah hadir, Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sungguh nyata, boleh kami rasakan. Dan ketika Tuhan, firman Tuhan telah terdabur dalam kehidupan kami pada saat ini, tidak dicuri oleh si jahat, si setan yang menghancurkan, tetapi tertanam, berakar dalam-dalam di dalam kehidupan kami, karena hidup kami harus terpancar kemuliaan Allah. Di dalam nama Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Faisal. Tuhan berkati Pak, pekerjaan, rumah tangga, dan terlebih-lebih pelayanan Tuhan berkati. Terus terima kasih juga buat tim pelayan musik, WL, dan Bapak-Bapak yang sudah hadir pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman untuk kita pada sore hari ini, minggu depan kita ibadah di GJKI Pulau Gebang. Kita akan akhiri ibadah kita masuk dalam doa syafaat. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Nanti yang berdoa syafaat doa berkat Bapak Duru. Kita akan pujian terima kasih Yesus. Ya
di sore hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami melalui Mu. Dan kami mohon ampun Tuhan, bila motivasi kami di dalam melayani Engkau, di dalam menyembah Engkau tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, ampuni kami. Inilah salah satu kelemahan kami di dalam melayani, di dalam menyembah. Kami setengah-setengah. Itu sekali lagi kami mau ampuni kami. Biarlah masa-masa yang akan datang Tuhan selalu menuntun dan memimpin kami seturut dengan kehendak. Berkatilah firman di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu mampu kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari sepasangnya. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami mendoakan menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Oh Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengetuk hati mereka dan mereka mau datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan apabila mereka di dalam kesusahan atau sakit penyakit, oh Tuhan lawan mereka. Bila dalam keadaan sakit, mari Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka. Biarlah mereka juga mendapatkan sukacita dari Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, bukakan jalan bagi mereka, sehingga jalan keluar mereka dapatkan dari juga pada kesempatan ini kami mendoakan para hamba-Mu dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Biarlah melalui mereka, melalui pelayanan mereka, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Nama. Juga pada kesempatan ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, terlebih para pemimpin bangsa ini. Oh Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka di dalam memimpin bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami Indonesia boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang dan mari kita renungkan serta melakukan firman yang kita dengar dalam kehidupan kita hari ini bersama. Mari angkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kami menerima berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa, pemeliharaan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.